Sebagian besar orang tidak berubah, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka melakukan hal yang sama setiap hari dan menganggap itu normal. Masalahnya bukan pada satu kebiasaan besar. Masalahnya ada pada kebiasaan kecil yang diulang terus tanpa pernah dipertanyakan. Dan hari ini kita akan membahas itu. Beberapa di antaranya mungkin sedang kamu lakukan sekarang. Dan yang terakhir adalah yang paling sering terjadi. Ini bukan tentang boleh atau tidak. Ini tentang apa yang terjadi jika sesuatu dilakukan berulang. Karena tubuh dan pikiran manusia tidak bereaksi dari satu tindakan, tapi dari pola. Banyak orang menganggap ini hal biasa. Menggunakan ponsel sebelum tidur, bahkan sampai tertidur. Tidak terasa berbahaya. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari. Cahaya dari layar dapat mempengaruhi produksi hormon melatonin, hormon yang membantu tubuh untuk tidur dengan optimal. Akibatnya, kamu tetap bisa tidur, tetapi kualitas tidur menurun, dan efeknya tidak langsung terasa. Namun jika dilakukan terus-menerus, tubuh mulai kehilangan ritme istirahat yang seharusnya. Banyak orang hanya minum ketika merasa haus, padahal rasa haus adalah tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Dehidrasi ringan sering tidak terasa, tetapi dampaknya cukup jelas. Konsentrasi menurun, tubuh lebih cepat lelah, performa menurun. Dan karena tidak terasa sakit, banyak orang mengabaikannya. Padahal ini terjadi setiap hari. Kebiasaan ini terasa nyaman. Namun secara fisiologis bukan kondisi yang ideal. Setelah makan, tubuh sedang aktif mencerna. Ketika langsung berbaring, posisi tubuh tidak lagi membantu proses tersebut. Dalam beberapa kondisi, hal ini dapat memicu naiknya asam lambung. Jika hanya sesekali tidak masalah, namun jika menjadi kebiasaan, efeknya bisa mulai terasa. Dan yang berikut ini lebih sering terjadi daripada yang kamu kira. Gaya hidup modern membuat kita banyak duduk. Belajar, bekerja, bahkan hiburan, semuanya dilakukan dalam posisi yang sama. Tubuh manusia sebenarnya dirancang untuk bergerak. Ketika terlalu lama diam, sirkulasi melambat, aktivitas otot berkurang, metabolisme menurun. Masalahnya bukan pada duduk itu sendiri. Masalahnya adalah durasi dan frekuensi. Kafein memiliki manfaat, namun dalam jumlah tertentu. Ketika digunakan secara berlebihan, fungsinya berubah dari membantu menjadi memaksa. Tubuh tetap aktif, meskipun sebenarnya sudah lelah. Efek yang sering muncul, gangguan tidur, peningkatan detak jantung, rasa cemas. Dan seringkali ini dianggap normal. Tubuh memiliki sistem sinyal yang jelas, namun banyak orang terbiasa menundanya. Menahan buang air, menunda makan, mengabaikan rasa lelah. Jika dilakukan terus-menerus, tubuh mulai beradaptasi. Namun adaptasi tidak selalu baik, karena fungsi alami mulai terganggu. Aktivitas ini terlihat sederhana, namun memiliki efek yang cukup dalam. Setiap konten yang dilihat memberikan rangsangan cepat ke otak. Dalam jangka panjang, otak menjadi terbiasa dengan stimulus instan. Akibatnya, sulit fokus, cepat bosan, dan sulit menikmati proses yang lebih lambat. Dan ini terjadi secara bertahap. Kebiasaan kecil tidak terasa berbahaya, karena efeknya tidak langsung muncul. Namun ketika diulang setiap hari, itulah yang membentuk kondisi tubuh dan pikiran. Jadi pertanyaannya bukan lagi, ini aman atau tidak? Tapi ini jika terus dilakukan akan membawa ke arah mana. Jika kamu merasa video ini membantu, kamu bisa dukung channel ini dengan subscribe. Dan jika ada kebiasaan yang pernah kamu sadari sendiri, kamu bisa tulis di kolom komentar. Makanya, tahu aja dulu.